Babak 16 besar Euro 2020 Match Day 1 kembali menghadirkan kejutan. Di pertandingan pertama, Denmark berhadapan dengan Wales di Johan Cruyff Arena Sabtu 26 Juni 2021 malam waktu Indonesia Barat. Pada duel ini, dinamik Denmark kembali meledak. Gareth Bale dan kolega harus mengakui keunggulan Denmark dengan skor 4-0. Sebenarnya Wales memulai laga dengan cukup bagus. Pada menit kelima, Daniel James mengirim umpan untuk Chris Mempham yang hampir menjadi gol. Wales kembali mendapat peluang pada menit ke-12. Lagi-lagi bermula dari aksi James, kali ini giliran Gareth Bale yang menerima umpan darinya. Namun, sepakan Bale masih menyamping dari gawang. Denmark pelan-pelan menemukan ritme permainan. Thomas Delaney jadi kunci permainan di lini tengah. Gelandang Dortmund ini mampu mengatur distribusi bola dengan sangat apik. Alhasil, pada menit ke-27, Kasper Dolberg mencetak gol dari sepakan terukur dari luar kotak penalti. Pemain asal klub Nice itu memanfaatkan umpan Mikkel Damsgaard dan unggul 1-0 atas Wales. Setelah mencetak gol, Denmark berada di atas angin. Pada menit ke-32, Damsgaard hampir membawa Denmark unggul 2-0 jika tendangan yang dilepaskannya tidak digagalkan Danny Ward. Wales mendapat kabar buruk pada menit ke-42. Connor Roberts mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan laga. Posisinya lalu digantikan Nico Williams. Wales tidak mampu mengubah kedudukan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Denmark mulai mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya pun gemilang. Dolberg mencetak gol pada menit ke-48. Pemain 23 tahun menyambar bola liar di dalam kotak penalti. Denmark unggul, skor 2-0 atas Wales. Denmark kemudian bermain aman, mengandalkan Andreas Christensen di lini belakang. Mereka membiarkan Wales menguasai bola, tapi hanya di lini tengah. Sesekali, Denmark melakukan counter attack. Pemain pengganti Mathias Jensen hampir membawa Denmark unggul 3-0 pada menit ke-63. Namun, peluang yang didapat hanya mengenai tiang gawang. Wales memberi perlawanan sengit. Hanya saja Gareth Bale maupun Aaron Ramsey kesulitan mendapat celah di pertahanan Denmark. Joachim Mæhle mencetak gol ketiga Denmark pada menit ke-88. Denmark unggul 3-0, tapi laga belum usai. Martin Braithwaite menutup pesta Denmark lewat golnya pada menit ke-94. Denmark menang dengan skor 4-0 atas Wales. Dengan kemenangan ini, Denmark menjadi tim pertama yang lolos ke babak 8 besar Euro 2020. Di pertandingan kedua, Italia harus bersusah payah untuk memastikan diri lolos ke perempat final Euro 2020 saat berhadapan dengan Austria. Pertandingan digelar di Wembley itu berjalan dengan sengit. Italia selaku tim unggulan mencoba untuk mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Namun, di laga ini, Austria bermain dengan sangat disiplin. Mereka bertahan sebagai sebuah unit dan disiplin sepanjang laga. Peluang berbahaya pertama Italia lahir di menit ke-17 melalui tembakan Niccolò Barella. Namun, Bachmann berhasil menggagalkan peluang itu dengan kakinya. Austria bukannya tanpa perlawanan terhadap Italia. Sesekali mereka memanfaatkan serangan balik, namun mereka juga sulit untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Peluang terbaik Italia di babak pertama lahir di menit ke-32. Ciro Immobile melepaskan tembakan lob saat Bachmann sudah mati langkah. Namun, tidak beruntung tembakannya mengenai tiang gawang. Jual beli serang berlanjut dan skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Italia tidak mengendorkan serangan. Bedanya di babak kedua ini, Austria lebih terbuka dalam menyerang. Peluang berbahaya pertama Austria lahir di menit ke-52 saat Austria mendapatkan tendangan bebas tepat di luar kotak penalti. David Alaba yang menjadi eksekutor berhasil mengarahkan bola ke pojok atas. Namun sayangnya bola masih melebar tipis di atas gawang. Di menit ke-65, pendukung Italia di Wembley terdiam saat umpan lambung David Alaba berhasil ditanduk Marko Arnautovic ke gawang Donnarumma. Mujurnya setelah diperiksa dengan VAR, Arnautovic sudah berada di posisi offside terlebih dahulu sehingga gol ini dianulir.
Melihat performa timnya yang mulai mengendor, Roberto Mancini membuat dua pergantian pemain. Marco Verratti dan Nicolo Barella ditarik keluar, digantikan Manuel Locatelli dan Matteo Pessina. Masuknya Locatelli dan Pessina sedikit banyak membuat Italia kembali dominan dalam penguasaan bola. Ada beberapa peluang bagus yang mereka ciptakan, namun selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan Austria. Melihat tim yang buntu di lini serang, Mancini membuat dua pergantian pemain lagi. Ciro Immobile dan Domenico Berardi ditarik dan digantikan Andrea Belotti dan Federico Chiesa. Di masa injury time, Italia memiliki satu peluang berbahaya dari tenang bebas Insigne tepat di luar kotak penalti. Namun bola berhasil dihalau oleh para bek Austria. Skor 0-0 tetap bertahan sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Sejak kick-off babak tambahan waktu pertama, Italia langsung tampil menyerang. Peluang pertama lahir dari Federico Chiesa melepaskan tembakan mendatar namun berhasil ditangkap oleh Bachmann. Hanya berjarak 2 menit, Chiesa akhirnya memecahkan kebuntuan. Berawal dari umpan lambung Spinazzola, Chiesa yang tidak dijaga dengan ketat berhasil mengontrol bola dengan dada, mengelabui bek Austria sebelum melepaskan tembakan voli yang masuk ke gawang Bachmann. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Italia. Tertinggal 1-0, Franco Foda menarik keluar Marko Arnautovic dan menggantikannya dengan Sasa Kalajdzic. Setelah itu, Austria mulai tancap gas untuk mencetak gol penyama kedudukan. Asik menyerang, gawang Austria bobol lagi di menit terakhir babak tambahan waktu pertama. Menerima umpan dari Acerbi, Pessina melepaskan tembakan yang gagal dihalau oleh Bachmann. Skor 2-0 bertahan hingga jeda. Di jeda ini, Griliščić dan Schager ditarik dan digantikan oleh Schaub and Gregorčić. Meski tertinggal 2-0, Austria tidak patah arang. Baru 1 menit pasca kick-off babak tambahan waktu kedua, Schaub melepaskan tembakan keras hingga memaksa Donnarumma melakukan penyelamatan gemilang. Usaha tanpa kenal lelah Austria berbuah manis di menit 114. Berawal dari sepak pojok Schaub, Kalajdzic sukses menyundul bola dari sudut rendah gawang Italia. Skor berubah menjadi 2-1 masih untuk keunggulan Italia. Di menit 118, Italia nyaris menambah gol setelah Federico Chiesa melepaskan tembakan lob memanfaatkan posisi Bachmann yang sudah terlalu maju. Namun, bola berhasil disapu di depan mulut gawang. Skor 2-1 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Berkat hasil ini, Italia lolos ke perempat final Euro 2020. Menunggu pemenang laga antara Belgia versus Portugal. Sementara Austria harus angkat koper dari turnamen ini secara terhormat.